Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari ini, hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami, bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 22 yang menyatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, maka hubungan antara Allah dan manusia terputus total. Manusia menjadi seteru Allah dan terdapat jurang yang lebar antara Allah dan manusia. Namun bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, hubungan antara Allah manusia yang terputus karena kejatuhan manusia dalam dosa akhirnya dipulihkan. Sejak Kristus datang, lalu mati dan bangkit, naik ke sorga, kita boleh ditebus dari kuasa dosa dan dosa-dosa kita dihapuskan. Dan saat ini kita boleh bersukacita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena hubungan antara Allah dan manusia yang terputus itu dipulihkan. Dan yang luar biasa, kita mendapatkan, kalau boleh dikatakan, hak istimewa untuk boleh mendekati Allah. Hal mendekati Allah adalah merupakan hak istimewa. Karena kalau kita membaca bahwa umat Israel tidak diperbolehkan untuk mendekati Allah. Mereka bisa mendekati Allah melalui para nabinya atau para imam. Namun mereka secara personal tidak bisa mendekati Allah. Ada sekat antara Allah dan manusia kalau kita melihat dalam kehidupan umat Israel. Namun di dalam Yesus sekat itu telah dirobek, sekat itu telah dihancurkan. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus boleh mendekati Allah dan boleh meminta apa saja, memohon apa saja kepada Allah. Di situ dikatakan di ayat 21, saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita boleh mendekati Allah kita, dan kita boleh menaikkan permohonan, permintaan
Kita boleh menyampaikan keinginan-keinginan kita. Dan dikatakan kita memperoleh daripadanya. Ketika kita minta, kita mendekati Allah, kita minta, maka kita akan memperolehnya. Sepanjang kita hidup menuruti segala perintah Allah dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh mendekati Allah kita. Kita boleh mendekati Allah kita dengan kita berdoa setiap saat. Kita boleh menjumpai Allah. Kita boleh mengeluarkan unek-unek kita, keluh kesah kita, menaikkan permohonan, segala permintaan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Dan dikatakan kita akan memperolehnya. Namun jangan lupa, kita harus hidup menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang terpenting berkaitan dengan segala perintah dan berbuat apa yang berkenan kepadanya? Perintah yang disampaikan kepada kita dan harus kita turuti adalah kita harus hidup dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, maka kita berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mari kita juga belajar untuk hidup mengasihi sesama kita. Ketika kita hidup mengasihi sesama kita, maka berarti kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan ketika kita melakukan hal itu, maka kita akan diberkati oleh Allah dalam sepanjang kehidupan yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kami boleh mendapatkan hak istimewa untuk mendekati Allah. Dan kami boleh meminta segala sesuatu, menaikkan permohonan, menyampaikan segala keluh kesah kami. Dan biarlah kiranya kami belajar untuk hidup menuruti segala perintah-Mu, berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya kami boleh melaksanakan perintah Tuhan, yaitu untuk hidup dalam kasih kepada sesama. Kami boleh mengasihi sesama kami. Kami boleh mewujud nyatakan cinta kasih sejati dalam kehidupan sesama kami. Karena Allah sudah memulihkan hubungan kami di dalam Yesus. Dan kami boleh mendekati Allah. Kami boleh meminta segala apa yang kami inginkan dan harapkan. Namun sejalan dengan itu biarlah kami tetap hidup menuruti perintah-Mu dan berbuat apa yang berkenan kepada-Mu. Terutama untuk kami hidup dalam kasih kepada sesama. Mampukan kami Tuhan, tolonglah kami. Sertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Jaga lindungi kami. Tuhan kiranya jauhkan kami dari kecelakaan, dari bahaya petaka, bencana, dan wabah penyakit. Dan kiranya kami boleh dikuatkan dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.